ketika seorang interviewee itu sudah merasa dihargai, kemudian bernilai, difahami, dan merasa aman pada interviewernya, dia akan melakukan segala hal gitu ya, dan menganggap interviewernya itu benar-benar saudara, layaknya saudara yang memang itu adalah bukan orang lain dan harus dilindungi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas pembahasan yang masih ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang wawancara. Tapi kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan teknik dasar yang ada di dalam wawancara. Apa saja itu? Nah, jadi begini teman-teman, prinsip dan teknik umum dalam wawancara itu ada tiga bagian besar gitu ya. Yang pertama adalah opening, kemudian yang kedua adalah isi atau the body-nya, dan yang terakhir, yang ketiga adalah closing-nya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua prinsip dan teknik umum. Yang pertama adalah the opening dan the body. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang the closing-nya gitu. Jadi memang karena cukup panjang, kita bagi menjadi dua video begitu ya teman-teman ya. Yang pertama the opening. Opening ini sebenarnya apa sih gitu ya? Apa yang harus ada di opening wawancara? Kira-kira apa teman-teman? Bisa ada yang nebak? Ya, benar sekali. Mungkin jawaban salah satu dari kalian benar. Jadi inti dari opening itu adalah pembangunan raport yang baik pada interviewee kita. Bagaimana kita bisa membuat agar interviewee itu percaya, trust ke kita. Seperti apa caranya? Nah, mari kita simak video ini bersama. Tapi sebelumnya, jika teman-teman merasa bahwa video ini nantinya bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa follow Instagram Emak Bangsa ya. Oke, kita akan masuk ke pembangunan raportnya. Nah, pembangunan raport ini apa? Inti dari pembangunan raport adalah pendekatan. Merupakan sebuah proses yang menciptakan itikat baik dan kepercayaan antara interviewee dan juga interviewer. Proses pencapaian keadaan di mana interviewee bersedia bekerja sama, senang, percaya, merasa aman, dan nyaman ketika dia bisa bercerita kepada interviewer. Nah, itu nggak gampang teman-teman. Iya, kenapa? Iya, iyalah secara kita misal orang asing gitu. Orang asing datang kepada seseorang, kemudian ternyata orang itu misalkan memiliki sebuah masalah, entah ini settingnya adalah setting klinis, setting konseling, atau dalam sebuah penelitian di mana kita harus mengungkap sesuatu yang mungkin itu adalah pengalaman masa lalu yang cukup buruk yang memang ingin dilupakan oleh seorang informan atau interviewee gitu. Nggak mudah loh ketika ada seseorang yang pingin mengubur masa lalunya, pingin luka lamanya itu nggak dikorek kembali, tetapi harus kita korek kembali. Karena apa? Karena kita ingin meneliti misalnya, atau kita ingin membantu menyelesaikan permasalahannya. Kalau itu settingnya adalah setting psikologi klinis maupun di ranah konseling misalnya. Nggak mudah, apalagi kita orang asing gitu, orang asing, bukan temennya, bukan saudaranya, bukan tetangganya, bukan orang tuanya, susah. Nah, bagaimana nih? Kita akan belajar bersama pada kesempatan kali ini. Caranya, kuncinya di sini adalah perlakuan kita. Perlakuan kita pada interviewee. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mendekati interviewee. Jadi begini, step yang pertama adalah dengan berusaha untuk menjadi teman dia. Percayalah teman-teman bahwa sesuatu yang lahir dari hati itu pasti akan nyampe ke hati. Dan ketika teman-teman itu berusaha untuk ingin membantu dia, berusaha ingin memahami dia, melihat sesuatu dari perspektif dia, dia akan merasa bahwa oh iya, ini orang tulus gitu. Kalau kamunya tulus, mereka akan kerasa ketulusanmu dan mereka akan memberikan feedback yang sama denganmu. Tetapi kalau kamu punya niat terselubung, niat yang nggak baik duluan, atau niat ingin memanfaatkan dia dalam artian ketika kamu butuh, kamu datang ke dia, ketika nanti data sudah kamu dapat, kamu tinggal gitu aja, ya nggak akan bakal bisa
deep itu data, teman-teman. Jadi intinya sebenarnya teman-teman di opening, di pembangunan raport itu adalah pada ketulusan hati kalian untuk dapat bisa memahami, berempati terhadap apa yang dirasakan oleh informan atau interviewee dan bagaimana perspektif dia mengenai sebuah fenomena atau masalah yang menjadi tujuan wawancara kita ke dia itu apa. Intinya di situ sebenarnya teman-teman. Jadi pembangunan raport itu akan mengalir teman-teman. Ketika kalian itu sudah berusaha untuk ingin memahami dia dan menjadi teman dia, akan ngalir. Ya kayak sama kita itu kenalan dengan orang baru. Sama ketika kita itu punya teman sekolah, awal masuk sekolah dulu kayak gimana, kemudian bisa memahami satu sama lain. Dan pembangunan raport itu tidak mudah. Tidak sebentar, butuh beberapa waktu gitu. Apalagi ketika teman-teman belum memiliki jam terbang yang baik, yang cukup dalam pembangunan rapat, mungkin akan memakan waktu yang lebih lama daripada mereka yang sudah pro begitu. Tetapi jangan paksakan informan atau interviewee kita itu bisa menceritakan segala gundah gulananya dia, segala hal yang dia rasa ke kita kalau kita baru sekali dua kali ketemu sama dia. Enggak, jangan sampai seperti itu teman-teman. Mereka juga manusia, mereka memiliki hati yang memang harus kita hargai. Kita harus bertahap gitu teman-teman. Kita harus bertahap. Mungkin ya teman-teman ya, sedikit berkaca pada pengalaman masa lalu saya ketika itu, ya bukannya berniat atau ingin sombong atau seperti apa. Tetapi ketika itu saya melakukan wawancara, interviewee saya itu adalah narapidana terorisme yang masih remaja gitu ya. Ya terorisme, mereka melakukan aksi teror, itu memang dalihnya adalah jihad fisabilillah. Dan mereka meyakini bahwa jihad yang mereka lakukan itu dapat memberikan syafaat ke 70 orang anggota keluarga atau kerabatnya. Dan ketika pembangunan raport kita itu sudah baik gitu ya sama mereka, satu hal yang bisa mengetuk saya ketika itu tuh saya ngerasa terenyuh gitu. Interviewee saya itu mengatakan seperti ini, Mbak, ketika besok saya syahid, Allahu alam kapan, tapi ketika saya syahid dan dapat memberikan syafaat kepada 70 orang anggota keluarga saya dan kerabat saya ingin memasukkan Mbak ke sana agar Mbak mendapatkan syafaat dan menjadi satu di antara 70 orang kerabat saya. Saya ngerasa ya Allah segininya ya, sampai seperti ini ketika dia memang benar-benar sudah trust ke saya, benar-benar sudah merasa dipahami gitu. Jadi ketika seorang interviewee itu sudah merasa dihargai, kemudian bernilai, difahami dan merasa aman pada interviewernya, dia akan melakukan segala hal gitu ya, dan menganggap interviewernya itu benar-benar saudara, layaknya saudara yang memang itu adalah bukan orang lain dan harus dilindungi gitu. Ada juga interviewee saya yang lain ketika saya datang ke sana di sebuah lembaga pemasyarakatan yang memang super security maksimum gitu ya, pengamanannya itu double gitu ya, ekstra. Ketika itu nggak boleh bawa apapun, nggak boleh bawa pensil, nggak boleh bawa pulpen, nggak boleh bawa alat tulis apapun. Jadi saya benar-benar datang ke sana tanpa recorder dan tanpa apapun di dalam gitu ya, karena memang pembangunan raportnya sudah alhamdulillah baik. Ketika itu di dalam, di lapas, mereka bilang, Mbak gitu, Mbak nih saya bawain buku, nanti kalau misalkan ada yang mau dicatat bisa dicatat, jadi Mbak nggak lupa gitu. Dan oh bagus juga ya nih orang gitu, baik juga nih orang. Dan ketika itu dia juga mengatakan, ayo Mbak buruan dimulai nih, kasihan nih nanti Mbak bisa pulang kemalaman kalau kita nggak segera memulainya. Mereka bilang seperti itu. Atau informan saya yang lain ketika memang narapidana terorisme yang memang taat dalam menjalankan ibadah gitu ya, ketika azan berkumandang gitu, saya mengatakan, Bang, sholat dulu Bang, gitu. Kan sudah azan. Nggak apa-apa Mbak, saya sama jenengan aja sekarang. Karena kan memang tamu itu wajib dimuliakan. Kasihan nanti Mbaknya kalau memang harus segera pulang, segera bertemu dengan keluarga, nanti malah terpending karena saya sholat. Saya insya Allah sholat nanti setelah
pertemuan kita selesai. Jadi saya ngerasa, ya Allah, ini kok mereka caring banget ya sama saya ya. Harusnya kita yang caring sama mereka sebagai seorang interviewer, tapi mereka interviewee aja caring itu sama kita. Bahkan mau memberikan syafaat kepada saya yang bukan siapa-siapa ini. Gimana nih caranya? Ya caranya adalah dengan hati, teman-teman. Kalian mendekati mereka dari hati. Yakinlah bahwa sesuatu yang datang dari hati itu akan masuk ke hati. Dan kalau niat kalian itu sudah jahat duluan, sudah ingin memanfaatkan mereka duluan, ya nggak bakalan mereka bisa terbuka menceritakan semua hal ke kalian. Gitu loh. Jangan sampai jadi predator data, teman-teman. Sekali lagi, jangan sampai menjadi predator data. Itu tuh pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat gitu. Ketika kita membuat mereka sakit hati, ketika pembangunan rapor kita nggak bagus, terus kita mengorek-ngorek luka lama, kita paksakan mereka untuk bercerita, dan akhirnya mereka sakit, dan kita tinggal begitu saja, teman-teman. Lukanya sudah nggak sembuh, kita malah membuat lukanya makin menganga. Dan kita tinggal, itu malah makin parah itu luka di hatinya dia. Jangan sampai hanya karena kalian ingin mendapatkan data, hanya karena kalian ingin menyelesaikan skripsi, kalian menggunakan segenap cara agar kalian bisa mendapatkan data itu. Kemudian kalian tinggal gitu saja. Jangan sampai ya. Naudzubillah sebenarnya. Jadi ketika seorang interviewee itu merasa aman, dihargai, bernilai, dan dipahami, dia akan mudah bercerita. Bahkan tidak hanya mudah bercerita ke kita, mereka akan jauh lebih caring ke kita. Saya datang nih ke tempat yang lain, ke informan saya yang lain, ketika itu tahu nih ibu menyusui itu lapar berat, gampang lapar, dibeliin makanan-makanan yang Masya Allah, harusnya kita yang bawain makanan ke mereka, tapi mereka menjamu kita jauh lebih istimewa daripada apa yang sudah kita berikan ke mereka. Dan banyak sekali hal-hal lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena memang saya saking banyaknya sampai lupa sama banyak kebaikan dari interviewee saya, dari informan-informan saya. Tapi saya merasa Masya Allah, Alhamdulillah saya masih dihargai sekali ketika interviewee saya atau informan saya dulu menikah, program hamil, atau ketika mereka ada yang ta'aruf, atau mereka ada saudaranya yang meninggal, mengabari saya. Dan saya merasa oke, Alhamdulillah saya masih diingat dan dihargai, dan saya harus menjalin silaturahim ke mereka. Tidak hanya melulu masalah ketika saya besok bertemu dengan mereka atau membutuhkan mereka lagi loh ya, tetapi bagaimana kita bisa menjalin relasi dengan mereka. Menjaga silaturahim itu bukan sesuatu yang dilarang, justru malah dianjurkan kan sebenarnya dalam Islam. Dan menurut saya ya, kebermanfaatan hidup itu salah satunya adalah dengan menjalin relasi dengan orang lain yang mungkin itu out group kita, yang mungkin itu berbeda 180 derajat dari kita, tetapi kita bisa mengambil ibro pelajaran dari kisah hidup mereka. Begitu teman-teman. Jadi jangan sampai ukuran hidup kita itu adalah untung rugi yang hanya ingin mencari data kemudian kita buang mereka. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Jadi inti dari opening itu sebenarnya adalah ketulusan dari hati dalam pembangunan raport, mencoba untuk melihat informan sesuai dengan perspektifnya mereka, dan kita memulainya dari hati, mengetuk hati mereka. Begitu. Kemudian teman-teman, ada teknik opening yang umum dalam setting klinis. Jadi setting-settingnya psikologi klinis, setting di bimbingan konseling gitu ya. Itu ada beberapa teman-teman, bisa dilihat di sini. Saya bacakan dari laptop ya. Yang pertama adalah menyimpulkan masalah. Jadi begini, ketika misalnya kan teman-teman di bimbingan konseling atau teman-teman di setting klinis, ada nih klien yang datang ke kalian, itu nantinya bisa menjadi disebut klien, bisa juga disebut sebagai interviewee kita kalau kita mau melakukan wawancara ke dia. Nah, kita menyimpulkan apa sih misalnya permasalahan yang terjadi pada dia. Oh, ini nih ternyata anaknya speed delay misalnya. Kenapa bisa speed delay? Kita menyimpulkan nih dari hasil wawancara ke orang tuanya, ke keluarganya, ke neneknya, ke pengasuh utamanya misalnya. Kemudian kita menjelaskan bagaimana problem ditentukan. Oh, permasalahannya tuh kayak gini nih. Ternyata teman-teman, ternyata dia itu adalah lahir dari keluarga extended family. Dia dibesarkan di keluarga extended family yang ternyata dalam rumahnya itu tidak hanya ayah ibunya toh, tetapi juga misalnya ada omnya yang ngajarin dia bahasa Inggris. Oh, ada yangkung sama yangtinya. Yangkungnya ngajarin bahasa Jawa biasa, kalau yangtinya ngajarin dia bahasa Jawa halus. Kemudian orang tuanya ngajarin mereka bahasa Indonesia. Dan itulah yang membuat anak itu speed delay.
gitu. Nah, kemudian ternyata permasalahan yang kedua muncul nih. Ternyata si anak ini screen time-nya itu terlalu panjang waktunya. Sehari dia bisa sampai 5 jam mantengin gadget, main gawai, main game online misalnya. Dan itu adalah faktor lain yang membuat dia speed delay. Oke, kemudian cara yang ketiga itu adalah inisiatif atau reward bila ikut ambil bagian gitu. Misalkan nih, ayo kita ngajak eyangnya, ngajak misalnya Pak D-nya atau Omnya untuk membantu dia menyelesaikan permasalahan. Yuk dikurangin main gawainya, kita ajak, kita sepakat gitu ya. Kita membuat kesepakatan bahasa apa yang diajarkan ke anak, misalnya bahasa Indonesia. Oke, semua dalam satu keluarga itu sepakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa si anak ini dalam kita berbicara ke si anak. Kemudian ngambil inisiatif, yuk kita ajak dia main, baca buku misalnya, atau main permainan-permainan keseharian yang itu bisa dimainkan bersama keluarga di rumah. Kemudian yang cara selanjutnya adalah menunjukkan orang yang mengirim interviewer. Nah, misalnya interviewernya adalah seorang dari setting psikologi klinis atau psikolog klinis, saya dikirim oleh bla 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 misalnya. Atau saya itu mewakili aktivis mana yang memang concern ke dunia anak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah opening kombinasi. Jadi opening kombinasi ini kita bisa menggunakan beberapa teknik menjadi satu atau hanya menggunakan satu teknik. Misalnya adalah siapa yang menunjuk interviewer atau organisasi apa yang diwakili oleh interviewer. Begitu teman-teman. Nah, itu sekian pembahasan tentang teknik umum dalam wawancara. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram The Emak Bangsa. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.